Pemirsa, Amerika Serikat mengklaim telah menyita secara paksa sebuah kapal kargo berbendera Iran yang mencoba melewati blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah bersiaga di bagian utara Laut Arab atau di dekat perairan Selat Hormuz. Penyitaan paksa kapal kargo berbendera Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ini pada hari Minggu kemarin merupakan aksi pencegatan pertama sejak pemberlakuan blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat yang dimulai pekan lalu. Penyitaan paksa kapal kargo Iran ini semakin memperburuk suasana gencatan senjata dan rencana pembicaraan damai lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran yang awalnya diagendakan pekan ini di kota Islamabad, Pakistan. Dalam akun media sosial miliknya, Presiden Trump menyebut kapal perusak rudal berpemandu milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah bersiaga di Teluk Oman telah memperingatkan kapal Tosca untuk berhenti dan marinir Amerika Serikat telah menahan kapal yang dikenai sanksi Amerika Serikat tersebut. Banyak kapal kargo dan tanker pengangkut bahan bakar minyak yang stop beroperasi dan memilih berhenti di wilayah perairan menyusul penutupan kembali Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran IRGC. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman pada hari Minggu yang menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak yang berhenti di Selat Hormuz. Namun masih banyak perahu-perahu kecil yang melintas di kawasan Selat Hormuz. Militer Iran mengklaim telah menghentikan dua kapal tanker minyak berbendera Angola dan Botswana saat melintasi Selat Hormuz dan memaksa kedua kapal tersebut berbalik arah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mujtaba Khamenei disebut telah mengeluarkan pesan yang menekankan agar pihak Teheran bisa memanfaatkan mekanisme penutupan Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi pengumuman Iran yang menutup kembali Selat Hormuz sebagai hal yang aneh karena menurut Trump pihaknya telah menghentikan blokade ke sejumlah pelabuhan di Iran. Trump justru balik menuduh Iran yang disebutnya telah melepaskan sejumlah tembakan di Selat Hormuz, menargetkan kapal Perancis dan kapal kargo milik Inggris yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata. Pemirsa, tensi Amerika Serikat Iran kembali panas pasca kapal Amerika Serikat dikabarkan menembak kapal Iran di Teluk Oman. Apakah ketegangan ini akan membuat rencana negosiasi jilid 2 di Pakistan buyar? Saya akan membahasnya bersama dengan Ismail Amin, kandidat doktor Universitas Internasional Al-Mustafa Iran di kota Qom, Iran. Ismail, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat siang waktu Iran, Mbak. Baik, Ismail, jelang berakhirnya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat pada hari Rabu mendatang, kapal berbendera Iran Tosca disebut ditembak dan ditahan oleh kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Oman. Bagaimana pemerintah Teheran dan juga IRGC menyikapi hal ini? Ya, Mbak Sylvia, menurut garis resmi Teheran, penyitaan kapal berbendera Iran ini dipandang sebagai aksi pembajakan dan pelanggaran terhadap bukan hanya terhadap semangat gencatan senjata, tapi juga terhadap kedaulatan Iran. Karena ini dinilai sebagai tindakan penegakan hukum yang tidak sah, ilegal. Jadi blokade Amerika Serikat yang dilakukan di sekitar Selat Hormuz ini sejak awal dipandang oleh Iran sebagai pelanggaran hukum. Karena itu respon Iran mengatakan bahwa akan bertindak tegas, walaupun sampai saat ini dari pantauan media yang kami lihat belum ada tindakan tegas yang diambil karena dinilai untuk menjaga keselamatan awak kapal yang sampai saat ini masih berada di dalam penguasaan Amerika Serikat. Intinya IRGC dan pemerintah Iran tegas bahwa setiap pelanggaran kedaulatan ataupun pelanggaran terhadap gencatan senjata itu akan ditindak tegas oleh Iran. Sampai saat ini juga Selat Hormuz itu masih ditutup
sebagaimana kemarin telah diumumkan bahwa kembali dilakukan Selat Hormuz dan kendali Selat Hormuz sepenuhnya di tangan IFC. Oke. Jadi Ismail, apakah sudah diketahui dengan pasti saat ini di mana sebetulnya kapal Iran yang katanya ditangkap oleh kapal Amerika Serikat dan bagaimana kondisi orang-orang di dalam kapal? Ya, sampai saat ini tidak ada laporan resmi yang kami dapatkan. Yang kami dapatkan adalah juru bicara Khatamul Anbiya itu menyatakan bahwa akan melakukan tindakan tegas, namun sampai saat ini tindakan tegas tersebut belum dirincikan dalam bentuk seperti apa, karena dikatakan bahwa untuk menjaga keselamatan awak kapal yang juga disebutkan bahwa di kapal tersebut juga ada keluarga dari sebagian awak kapal ini, sehingga kemudian ada tindakan hati-hati yang harus dilakukan oleh pihak Iran. Otoritas Iran mengecam keras tindakan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini. Presiden Trump menuduh militer Iran melancarkan serangan di Selat Hormuz yang menyasar kapal-kapal milik sekutu Amerika Serikat seperti kapal Perancis dan Inggris. Apakah klaim tersebut benar terjadi? Ya, menurut versi resmi Iran, tuduhan itu jelas ditolak karena sejak awal Iran memposisikan dirinya itu bukan sebagai pihak yang memulai eskalasi, tetapi sebagai pihak yang merespon blokade dan pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika. Jadi media resmi Iran yang kami pantau itu menekankan bahwa pengaturan lalu lintas di Hormuz itu berada di bawah manajemen ketat Angkatan Bersenjata Iran, dan bahwa setiap pergerakan kapal di tengah blokade itu dilakukan dalam konteks keamanan, bukan sebagai aksi agresi sepihak dari Iran. Sehingga pemberitaan atau klaim Amerika Serikat atau Donald Trump yang mengatakan bahwa ada serangan yang dilancarkan kepada kapal-kapal yang disebutkan tadi itu tidak diakui oleh pihak Iran. Oke. Jadi apakah ketegangan di Selat Hormuz ini akan membuyarkan rencana negosiasi jilid 2 di Pakistan yang akan berlangsung 2 hari lagi? Ya, sampai saat ini otoritas Iran belum menetapkan apakah akan melanjutkan perundingan jilid 2 di Pakistan. Selalu hanya ditegaskan narasi yang berkembang adalah Iran siap untuk melakukan perundingan. Tergantung pada sikap dari Amerika Serikat, karena sampai sekarang pihak Iran tidak atau belum melihat adanya komitmen atau keseriusan dari Amerika Serikat dalam perundingan ini. Sampai sekarang Amerika Serikat senantiasa masih terus memberi tekanan dan ancaman terhadap Iran, sementara Iran memberi syarat bahwa perundingan akan berlangsung tanpa dibawa tekanan. Sementara Amerika Serikat masih melancarkan tekanan-tekanan psikologis, bahkan juga tekanan di lapangan, termasuk yang disebutkan tadi melakukan penyitaan terhadap kapal dagang berbendera Iran. Oke. Apakah ada media setempat di Iran yang memberitakan bahwa Iran sudah mengonfirmasi mereka tidak akan hadir di Islamabad Talks Jilid 2? Jadi narasi yang berkembang bukan tidak akan hadir, tapi belum menetapkan atau memastikan akan hadir atau tidak. Jadi kemungkinan masih tetap akan dibuka dengan mengatakan bahwa bergantung dengan sikap politik Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mau berkompromi dan mau berkomitmen untuk tidak kemudian melakukan pelanggaran lagi terhadap kesepakatan yang akan diputuskan, maka Iran akan melanjutkan perundingan. Tapi jika tidak, komitmen itu tidak komitmen yang kesungguhan itu tidak tampak dari Amerika Serikat, maka Iran memutuskan untuk tidak akan melanjutkan perundingan. Sampai sekarang juga belum ditetapkan kapan tanggal dan harinya, dan juga belum menetapkan tim negosiator yang akan dikirim. Oke, baik. Jadi belum ada kepastian. Lalu apakah ada imbauan dari pemerintah Iran bagi warga negaranya untuk bersiap-siap jika gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan damai? Ya, sejauh yang terlihat dari media resmi Iran dan dari pengamatan lapangan kami belum melihat ada imbauan nasional untuk evakuasi massal. Jadi sejak awal masyarakat Iran yang telah memberikan opsi mereka bahwa mereka menolak gencatan senjata, menolak juga perang, menolak perundingan, itu memang sejak awal memberikan dorongan dan dukungan kepada pemerintah dan militer Iran untuk terus melanjutkan agresi dan menolak segala bentuk negosiasi. Sehingga jika kemudian gencatan senjata ini tidak diperpanjang, maka sudah masyarakat secara
psikologis dan secara mental untuk sudah siap untuk kemudian jadi kembali eskalasi. Baik, terakhir Ismail kembali lagi ke Selat Hormuz, apakah dengan adanya serangan penangkapan kapal Iran oleh kapal militer Amerika Serikat ada peningkatan keamanan yang dilakukan oleh IRGC di sekitar kawasan Selat Hormuz? Ya, sejak awal ketika kemudian Iran menetapkan bahwa penutupan terhadap Selat Hormuz kembali diberlakukan, peningkatan keamanan, peningkatan pengamanan dan armada-armada laut itu semakin ditingkatkan di Selat Hormuz, terutama untuk menghadapi blokade Amerika Serikat. Namun secara rinci, berapa banyak armada laut yang dipersiapkan dan juga titik-titik strategis di mana posisi angkatan laut ini berada itu tidak dirincikan secara detail. Cuman disebutkan bahwa Iran telah siap untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran kedaulatan mereka. Baik, kalau begitu. Ismail Amin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kota Qom, Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.